Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Prof. Haji Sofian Iskandar MPD beserta dengan Ibu Primanita Solihah Srosmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran serta teman-teman kelas 4B yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karenanya mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai komponen-komponen kurikulum. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jidat Ahmad Farhan selaku moderator untuk memimpin jalannya diskusi pada pertemuan hari ini. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Teh Adelina Rizkita Nur Amalia dengan NIM 2006399. Selanjutnya ada Teh Cici Isnawati dengan NIM 2006334. Selanjutnya ada Teh Deska Saurina dengan NIM 2003791 dan saya sendiri Jidat Ahmad Farhan dengan NIM 2008750. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Adelina. Kepada Teh Adelina saya persilakan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah alat pendidikan kurikulum yang memiliki bagian-bagian penting yang dapat mendukung operasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi selanjutnya mengenai komponen-komponen kurikulum. Pada materi ini ada 6 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan inilah yang dijadikan sebuah arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil tidaknya program pembelajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh atau seberapa banyaknya pencapaian tujuan tersebut. Setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkannya tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tujuan pendidikan nasional dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, Tujuan Pendidikan Nasional atau TPN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sisdiknas bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan kelembagaan yang dipadukan oleh setiap lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dalam mencapai tujuan nasional. Artinya, tujuan institusional ini tidak boleh keluar dari batas tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Keempat, tujuan institusional atau tujuan pembelajaran. Pada tujuan ini adalah bagian dari tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Kemudian, komponen yang kedua yaitu komponen isi. Pada komponen ini adalah komponen yang dirancang untuk mencapai komponen tujuan. Komponen isi atau materi
adalah bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Dalam Undang-Undang Bab 9 Pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga ada komponen media. Media adalah sarana perantara dan pembelajaran. Media adalah perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi dan memahami isi sajian guru dalam pengajaran. Yang keempat, ada komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran, mengadakan penilaian, melaksanakan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik secara umum maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Yang kelima, ada komponen proses belajar mengajar. Dalam komponen proses belajar mengajar ini diharapkan adanya terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Kemudian kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Kemudian yang keenam, komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum ini dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitasnya saja, namun juga adanya relevansi, efisiensi, kelayakan, atau feasibility pada program. Salah satu komponen kurikulum yang dievaluasi ini berkenan pada proses dan hasil belajar siswa. Komponen tujuan. Kurikulum bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan inilah yang dijadikan sebuah arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil tidaknya program pembelajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh atau seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Rumusan tujuan pendidikan di setiap negara itu berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama. Menurut Sadullah 1994 mengutip pendapat Hummel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama, diantaranya yang pertama, otonomi. Otonomi yang memberikan setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengelola kehidupan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu ada equity atau kesetaraan. Equity atau kesetaraan ini dalam kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiga itu ada survival. Survival ini memberi izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya warisan budaya kepada semua generasi dengan memberikan panduan pendidikan untuk saling memahami. Tujuan pendidikan nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional adalah arah
dan tujuan pendidikan secara umum yang dijadikan sebuah patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di sekolah Indonesia. Maka, untuk setiap madrasah di sekolah Indonesia tidak boleh membuat rumusan tujuan sendiri yang keluar dari koridor tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sisdiknas bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan kurikulum pada setiap satuan pendidikan harus mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan kelembagaan dipadukan oleh setiap lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dalam mencapai tujuan nasional. Artinya, tujuan institusional ini tidak boleh keluar dari batas tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan institusional juga biasanya melihat dari setiap jenjang lembaga atau sesuai dengan tingkat usia siswa, sehingga setiap jenjang memiliki ketertarikan satu sama lain, yaitu jenjang paling dasar mendukung tujuan institusional secara umum jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, tujuan kulikuler atau TK. Tujuan kulikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kulikuler harus dapat mewujudkan tujuan institusional. Dengan demikian, setiap tujuan kulikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat, tujuan institusional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini adalah bagian dari tujuan kulikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Dalam setiap sesi pertemuan adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan kulikuler. Dapat disimpulkan, dalam setiap pertemuan harus memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai. Komponen isi atau materi. Komponen ini adalah bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum yang meliputi yang pertama itu ada teori. Teori ini ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan spesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua itu ada konsep. Konsep ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan-kekhususan. Nah, konsep ini adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga itu ada generalisasi. Generalisasi adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat ada prinsip.
Prinsip adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima, prosedur. Prosedur adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Yang keenam, itu ada fakta. Fakta ini adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting terdiri dari terminologi, orang dan tempat, dan kejadian. Yang ketujuh, istilah. Istilah ini adalah kata-kata pembendaharaan yang baru yang khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kedelapan, ada contoh atau ilustrasi. Contoh atau ilustrasi ini ialah suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian. Yang kesembilan, itu ada definisi. Definisi adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau suatu kata dalam garis besarnya. Yang ke-10 ada preposisi. Preposisi ini adalah suatu pernyataan atau pendapat yang tidak diberi argumentasi. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen media. Media adalah sarana perantara dan pembelajaran. Media ini adalah perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi sajian guru dalam pengajaran. Komponen kurikulum yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran berkaitan dengan cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran, mengadakan nilai, melaksanakan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik yang secara umum maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Dengan demikian, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswanya. Tidak ada strategi pembelajaran yang digunakan untuk substansi pembelajaran yang sama, karena substansi pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, sehingga diajarkan dengan cara yang tertentu pula. Tujuan-tujuan pelajaran yang bersifat prosedural, psikomotorik, serta terstruktur dengan baik yang diajarkan setahap demi setahap dan sangat baik kalau guru menggunakan pembelajaran langsung. Sementara itu, keterampilan sosial yang mencakup bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, mengutarakan ide akan sangat cocok bila mengajarkan menggunakan pembelajaran kooperatif. Jika kemampuan pemecahan masalah dapat dilatih dengan diberi kesempatan dalam melakukan praktik pemecahan masalah melalui pembelajaran berbeda, yaitu seperti inquiry, discovery, dan yang sejenisnya dengan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyiratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi siswa. Lalu selanjutnya adalah komponen proses belajar mengajar. Dalam komponen proses belajar mengajar diharapkan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran adalah terjadi perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Perubahan yang dimaksud ditandai dengan terjadi perubahan sebagai berikut. Yang pertama, ada berpusat pada guru beralih ke pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Lalu yang terakhir, pembelajaran alur tertentu. Beralih ke pembelajaran dengan alternatif-alternatif yang lain. Lalu selanjutnya adalah komponen evaluasi. Evaluasi adalah salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum yaitu untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam pengertian lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, tetapi juga relevansi, efisiensi, kelaikan program. Salah satu komponen kurikulum yang dievaluasi berkenaan proses dan hasil belajar siswa. Dalam evaluasi, model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu untuk akhirnya sampai pada deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, yang diinginkan dicapai oleh unit kerja yang ditempuh dengan kurun waktu yang tertentu. Lalu input. Input adalah bahan peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti dokumen dan materi pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketiga adalah proses. Pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut. Meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar. Dan yang terakhir adalah produk, adalah keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan mencakup jangka pendek dan jangka lebih panjang. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.